pohon adalah bangunan yang biasa ada di pegunungan Papua. Di Ayamaru sendiri, rumah ini sekaligus menjadi penanda kejayaan masa lalu. Nah, ini ada kegiatan masyarakat yang lucu. Ini dilakukan di saat air surut, ya. Nah, biasanya mereka cari ikan itu dengan cara molo. Jadi dia menyelam gitu ke bawah. Nah, kalau ini lagi surut begini, kita nanti meraba. Meraba betul, Mama Javin? Iya, Mama. Apa yang diraba? Ayo kita langsung ke lokasinya. Di sana lokasinya. Ayo Mama, silakan. Mama. Nah, ini dulu rumah-rumah di Ayamaru ini memang begini semua. Jadi kalau misalnya dilihat waktu pas musim hujan, ini di bawahnya air langsung. Makanya dibikin rumah panggung seperti ini. Nggak heran karena pohon tinggi sekarang udah jarang. Yuk, langsung yuk ikut saya meraba. Setelah setahun lamanya menunggu, kegiatan meraba pun boleh dilakukan. Inilah momen yang dinanti para warga, terutama para ibu. Pergerakan maraba dilakukan dari tengah ke pinggir danau. Sebab ikan yang ketakutan biasanya akan bersembunyi ke rerumputan di tepian. Meski dilakukan di area dangkal, meraba ikan tidak boleh dikerjakan seorang diri. Sebab sebagian dasar danau ada lumpur hisap yang berbahaya. Ada dapat. Inkah? Saya dapat ikan mas. Gampang ya, carinya gampang. Jadi kalau waktu pas kita jalan itu, dia ada di dalam lumpur. Tadi Mama Heni langsung bilang, raba. Nah begitu diraba, loh kok ada yang gerak-gerak nih. Dapat! Bisa. Tadinya saya ngerasa ini akan agak-agak susah, mengingat areanya seluas ini. Tapi saya berhasil! Yes! Taruh dalam tas. Hidup. Lagi. Diperlukan nyali besar saat meraba tepian danau yang tertutup rerumputan. Sebab bukan hanya ikan yang bersembunyi di tempat ini. Mana nih? Harus begitu kah caranya? Iya. Masuk ke pinggir. Lain kurung sebelah-sebelahnya. Kurung begini, lalu molo. Aduh. Iya. Ikan mabok. Aja. Ikan mabok. Apa sih itu ikan mabok itu apa? Ikan besar. Ais. Saya jadi ikut panik lama-lama di sini. Hasilnya banyak. Walaupun kadang-kadang masih kelihatan ya mas saya 1-2 yang kabur gitu, tapi most kebanyakan ketangkep semuanya dari pinggir. Tadi ngeh kan kalau misalnya kita itu tadi menyisir ikannya itu justru dari bawah naik ke atas. Kenapa? Biar tetap bersih. Jadi walaupun kita nih bawahnya lumpur, tapi begitu kita jalan maju menuju pulang, kita tetap bersih. Aktivitas meraba ikan berhenti di daerah hulu, yakni ketika air sudah terlalu dangkal dan ikan semakin sulit ditemui. Tidak sampai 1 jam, kita memperoleh hasil yang banyak. Di antaranya ikan mas, gabus, ikan mujair, dan ikan betok. Ini menunjukkan bahwa potensi ikan di Danau Ayamaru masih terjaga. Nah ini saya udah ditunggu sama ibu-ibunya. Jadi di sini kalau misalnya di saat surut seperti ini, nah ada kegiatan masyarakat perburuan mencari ikan juga di sini disebutnya ngebeng. Nah ngebeng itu seperti apa? Perburuan tanpa alat bantu, sama seperti saya di Papua. Jadi kita nyari ikannya pakai tangan kosong. Jenis ikannya apa? Yuk lihat langsung yuk. Petualangan beralih menuju Pulau Bangka. Di Tobo Ali, kegiatan ini hanya dilakukan masyarakat sekali dalam setahun di perairan terdekat. Target kali ini adalah ikan yang terjebak dalam lumpur. Kegiatan menangkap ikan dengan tangan kosong ini tidaklah sulit. Tantangan terbesarnya adalah pergerakan dalam lumpur.
Ngebeng dilakukan sebagai bentuk kebersamaan masyarakat dalam memetik potensi perairan yang mereka miliki. Berapapun hasil yang didapat akan dibagi rata. Umumnya pencarian ikan dilakukan dalam kelompok besar karena selain menjadi ajang bersosialisasi, hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan pesertanya. Jika ada yang terjebak di dalam lumpur, pertolongan pun langsung bisa diberikan. Kalau dipilih aluhin, artis aluhin. Lambot, Ada tuh gerak. Mana, Bu? Lihat. Kayaknya tadi dia diam-diam aja. Oke, ini size-nya lebih kecil. Jadi kenapa dibilang gabus malas? Karena memang cara nangkapnya mudah. Jadi kalau misalnya ikan lain, kalau misalnya dikobok-kobok areal rumahnya seperti ini, pasti kan dia kabur. Kalau ini nggak kabur ya, Bu? Dia di sini-sini aja. Baru mau diambil dia udah. Oke. Ini bentuknya. Cakep ya. Wih, berarti di sini banyak dong, Bu. Oke. Populasi ikan betutu di Bangka Selatan tergolong banyak. Tak heran jika kabupaten yang terbentuk tahun 2003 ini dikenal sebagai penyuplai ikan jenis snakehead ke berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri. Nah, ikan betutu ini atau misal kita lebih banyak kenal dengan ikan gabus malas. Nah, itu memang dia pemalas begini. Jadi even kita tangkep, kita mengendap-ngendap, dia nggak kabur. Nih, jadi gampang nangkepnya. Nah, ini dia mengembangkan sirip-siripnya ini merupakan salah satu teknik pertahanan dirinya, yaitu seperti puffer. Jadi kalau misalnya merasa terintimidasi, dia mengembangkan semuanya. Jadi mangsa takut. Aku nggak takut. Walaupun saya sedikit geli sama ukurannya nih, dan kata ibu masih ada yang lebih gede-gede lagi. Hai, ini ukurannya. Ada kali ini sekitar 3 kilo ada. Dan memang nyarinya begini ya, Bu. Semuanya ketawa-ketawa, mandi-mandi ya, Bu. Persebaran spesies ikan gabus malas sendiri meliputi Asia Tenggara, terutama Indonesia. Di dunia internasional, ikan ini populer disebut dengan marble goby atau marble slipper, yang merujuk pada pola warna di tubuhnya yang menyerupai batu pualam. Iya. Untung gabus malas. Dia malas bergerak. Kalau gabus rajin, susah kita cari. Kita bakal setengah mati lagi perjuangannya nyari. Nah, ini dia. Kalau bicara potensi perairan air tawar di Tobuali ini masih banyak banget, masih bagus banget. Dan hasilnya ini besar-besar. Kualitas ekspor, kenapa? Karena memang untuk pangsa pasar ikan betutu ini, betutu ya Kak di sini ya? Pangsa pasar ikan betutu ini justru lebih banyak permintaannya dari luar Tobuali, bahkan dari luar Bangka. Jadi kalau misalnya di Jakarta ketemu ikan gabus malas, wow mahal sekali. Oh ya jangan heran, dari sini aja nyarinya sudah susah dan di sini jualnya pun mahal ya. Gabus malas. Hei, hidup kah? Petualangan terus berlanjut menuju Kalimantan bagian tengah. Hei, ini kemarau di Petuk Barunai memang ekstrim banget kayak gini. Nah, ini tadinya adalah dasar sungai. Tapi walaupun ini kering seperti ini, masih ada juga tempat-tempat atau danau-danau yang masih tetap basah even di kemarau yang ekstrim seperti sekarang. Di sini ada kegiatan tahunan, yaitu ngarempa atau mencari ikan bersama. Kebersamaan menjadi dasar dalam melakukan ngarempa ini. Selain jaring yang dipakai sangat berat, kuantinasi menggiring ikan juga tidak bisa dilakukan sendirian. Sesaat setelah jaring dibentangkan, di ujung berlawanan, warga lain melakukan kegiatan gaduh dengan kayu guna menakuti ikan. Dengan cara ini, ikan di dasar sungai akan berlarian menabrak jaring. Ya, nih saya penasaran banget hasil menjaring bapak-bapak ini. Begitu sudah kumpul semua di sini, nanti baru kelihatan jenis ikannya apa, hasilnya bagaimana.
Setelah menarik 30 menit, akhirnya kedua ujung jaring mulai mendekat. Baik. Yang kelihatan putih itu toman. Ya. Baik, gede banget tomannya, gede banget toman. Oke, ada baung. Ayah, satu kali tarik aja ya. Iya. Alami. Jadi kalau misalnya tadi ngelihat untuk nebar jaringnya itu sendiri memang perlu kekompakan bapak-bapak yang banyak. Ada 8, biasanya sih 8 sampai 12 orang untuk pakai teknik jaring ini. Spesies ikan yang didapat sangat beragam, mulai jenis ikan berkumis seperti baung, hingga ikan berkepala ular, misalnya toman. Kegiatan ngerempa di sini hanya dilakukan sesekali saja, sehingga keberagaman dan ukuran ikan yang didapat pun sangat bervariasi. Tapi emang worth it ya gitu, maksud saya ini tempatnya tidak terlalu luas arealnya, tapi memang cara menjaring ini kekompakan orang banyak. Ini keseruan sama bapak-bapak. Habis ini saya mau ikut keseruan sama ibu-ibu di Patuk Barunai. Apa itu? Biasa kita mau gogo. Tangkap ikan pakai tangan kosong. Terkadang air di danau-danau berukuran kecil bisa berkurang hingga hampir kering sama sekali, sehingga terlihat seperti lumpur pekat dibandingkan seperti genangan air. Bagi masyarakat Petuk Barunai, lokasi yang demikian adalah jatah bagi para ibu dan wanita dewasa, karena kedalaman air relatif aman untuk melakukan perburuan ikan. Sekilas kegiatan ini seperti berkubang dalam lumpur. Akibatnya ikan akan terganggu dan menjadi mabuk karena kehabisan oksigen. Aku Dinun. Nah nih, ternyata masyarakat Dayak juga punya tradisi ngobok ikan, gogo. Nah di sini dibilangnya ngeruhi. Cuman yang bikin beda adalah ngeruhi di sini itu khusus di tempat atau air tergenang yang banyak pohon rebah, pohon tumbang. Pakai sarung tangan dulu karena tadi saya lihat ada toman, ada baung. Aduh, itu kalau kena demam ya. Yuk. Ini apa sih? Baiklah. Kayaknya harus berendam begitu ya baru dapat ya, Bu? Iya. Ayo. Bu. Ini bakal, Bu. Untuk menghemat waktu dan tenaga, ikan yang ditangkap sengaja dilempar ke pinggir danau supaya tidak perlu bolak-balik. Aku Dinun. Ya, itu pokoknya kodenya kalau udah Dinun ntar dia dapet. Setiap menemukan lokasi yang debit airnya menurun drastis, perempuan-perempuan di Petuk Barunai selalu melakukan ngeruhi. Dan hasilnya dibawa pulang untuk makan sekeluarga. Sebelum matahari terbenam, kegiatan ngeruhi ini akan berakhir. Berapapun hasil yang didapat akan dibagi rata.